Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini ada beberapa isu yang disebarkan untuk menghantui kemenangan Prabowo, yaitu kesehatan dan kredibilitasnya. Apakah Prabowo ini masih layak untuk menjadi presiden? Mengingat Prabowo sudah terlihat berjalan pincang akibat kualat katanya karena telah mengkhianati istimewa ulama yang mendukungnya di tahun 2019 kemarin dengan memutuskan bergabung di kabinet pemerintahan Jokowi. Prabowo sendiri adalah salah satu tokoh yang cukup kontroversial di Indonesia. Ia pernah terlibat dalam berbagai operasi militer seperti invasi Timur Timur, pemberontakan di Papua, dan pembebasan sandera di Mapenduma. Namun, ia juga pernah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti penculikan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1998, hingga akhirnya Prabowo juga dilarang masuk ke Amerika Serikat karena alasan tersebut. Dan di tahun 2019, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai presiden, dan salah satu faktor penting yang mendukung pencalonannya itu ialah dukungan dari sejumlah ulama dan ormas Islam seperti GNP Ulama, PA212, dan FPI. Prabowo bahkan menandatangani fakta integritas yang berisi 17 poin kontrak politik yang disodorkan oleh Istimewa Ulama II pada tahun 2019. Dan salah satu poinnya adalah menjamin pemulangan Habib Rizik Syihab atau Imam Besar FPI yang saat itu masih berada di Arab Saudi. Namun setelah kalah dalam pemilu, Prabowo nampaknya mulai menjauh dari kelompok-kelompok ulama tersebut. Ia bahkan lebih memilih untuk bergabung dengan kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan, meski sebelumnya ia banyak mengkritik keras kebijakan pemerintahan Jokowi. Banyak yang menilai bahwa Prabowo telah mengkhianati ulama dan umat Islam yang telah mendukungnya. Mereka juga menyoroti kondisi fisik Prabowo yang sudah tidak prima lagi. Terutama kakinya yang pincang itu katanya adalah karena dia sudah kualat pada ulama. Padahal menurut mantan ajudan Prabowo saat masih bertugas di tentara, kaki Prabowo sampai pincang hingga hari ini itu karena Prabowo pernah kecelakaan saat turun dari pesawat waktu melaksanakan operasi di Timur Timur. Ya, jadi itulah kronologinya. Dan konten ini saya buat untuk mengingatkan pada kita semua agar tidak mudah menuduh orang lain tanpa bukti yang kuat dan valid. Karena menuduh orang lain tanpa dasar yang benar adalah perbuatan yang sangat buruk dan besar dosanya. Kita sebagai umat Islam memang diperintahkan untuk menegakkan kebenaran dan menentang kebatilan. Namun, kita juga harus melakukannya dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat. Kita tidak boleh asal menuduh orang lain tanpa bukti yang jelas dan meyakinkan. Kita harus berpikir dan teliti sebelum menuduh, karena tuduhan yang tidak benar pada orang lain itu hanya akan mendatangkan celaka dan dosa bagi pelakunya, dan bisa-bisa pahalanya nanti di akhirat habis diberikan oleh Allah kepada orang yang dia tuduh tanpa bukti ketika masih hidup di dunia. Nah, lalu setelah mengetahui penjelasan dari masalah itu tadi, bagaimanakah pendapat kalian? Apakah masih beranggapan pincangnya kaki Prabowo karena beneran kualat dengan ulama atau bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.